Salam, saudara semua dimanapun Anda berada. Berkat Natal melimpah atas saudara sekalian. Sukacita yang besar menaungi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati saudara. Untuk renungan saat ini saya memberi tema penjahat di hari Natal. Wow, ini sangat mengerikan. Ada penjahat di hari Natal. Siapakah dia? Saya akan membacakan untuk saudara semua. Apakah betul ada penjahat di hari Natal? Kemarin di video yang terdahulu saya sampaikan ada malaikat di hari Natal. Tetapi yang kali ini ada penjahat di hari Natal. Waspadalah. Kita bacakan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, ini saudara-saudara, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Betulkah? Raja ini ingin menyembah Yesus, seperti orang Majus dari timur yang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, mungkin naik onta atau naik kuda. Sebagian jalan kaki. Betulkah Raja Herodes ingin menyembah Yesus? Saudaranya si Tuhan, mari kita akan lihat fakta. Apakah dia sungguh-sungguh menyembah bayi Yesus? Kita lihat ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ya dia merasa dari versi dia telah diperdayakan. Tetapi dari versi Tuhan, dari versi orang Majus, justru orang Majus diselamatkan oleh Tuhan. Inilah yang saya maksudkan bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan, nubuat Tuhan tidak mungkin gagal. Pasti terlaksana. Jika berkat itu untuk saudara, saudara pasti menerimanya. Nah, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya untuk anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, dialah penjahat Natal itu. Hati-hati saudara-saudara. Apakah Natal di zaman sekarang juga ada penjahatnya? Nanti kita lihat saudara-saudara. Apakah Natal di masa kini, Natal di era pandemi ini ada penjahat? Atau semua malaikat? Atau semua mungkin gembala? Atau semua orang Majus yang bermurah hati, yang berilmu, yang memberi persembahan terbaik untuk Tuhan? Saudara, kita lihat. Herodes saya sebut sebagai penjahat atau sebagai penyembah palsu. Ingat tadi di ayat sebelumnya dikatakan, kabarkan kepadaku supaya aku datang pergi menyembah dia. Tetapi lihat, ketika Herodes merasa ditipu, diperdayai oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu memerintahkan para prajurit untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan akhirnya menimbulkan duka yang mendalam di Rama, sesuai dengan nubuat. Nah, dia, raja yang kejam ini, raja yang adalah penjahat dan penyembah palsu ini, dia adalah orang Idumea. Sebenarnya dia adalah raja yang sangat hebat,
raja yang sangat cerdas, yang smart, tetapi dia gampang curiga. Dia gampang iri hati. Dia gampang membunuh juga. Saudara-saudara. Ia bahkan membunuh istrinya sendiri. Ia membunuh ibu mertuanya. Makanya jangan menikah sama Herodes. Hati-hati, saudara-saudara. Ia juga membunuh anak laki-lakinya. 3 laki-laki anaknya dibunuh. Kenapa? Karena curiga mereka akan kudeta atau merebut tatanya. Nah ini, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, ia orang cerdas, raja yang hebat, raja yang tangguh, tetapi ia gampang curiga, gampang iri hati, gampang tidak nyaman kalau ada orang hebat di sekitarnya. Langsung bunuh, saudara-saudara. Sampai-sampai pada saat itu ada banyak orang berkata, lebih baik kalau begitu, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anak laki-lakinya. Mengapa? Karena Herodes dan bangsa Yahudi tidak makan babi. Jadi aman, gak akan dibunuh. Tetapi menjadi anak laki-lakinya Herodes, itu ancaman bagi dia. Bunuh, supaya tidak mengkudeta dan tidak merebut tatanya Herodes. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita membahas tentang Herodes, ada banyak sekali kekejaman, ada banyak sekali hal yang dilakukan, rencana-rencana jahat yang dibuat oleh Herodes. Kita bisa membayangkan bagaimana reaksinya ketika orang Majus mengabarkan ada raja baru bagi orang Yahudi. Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem terkejut. Kita bisa melihat ayat yang ketiga. Semua orang tahu bagaimana kekejaman raja bengis ini yang bernama Herodes. Sehingga Alkitab menyebut terkejutlah ia, Herodes, beserta seluruh Yerusalem. Apa artinya, saudara-saudara? Orang Yerusalem, seluruh staf, seluruh penasehat, seluruh karyawan, seluruh penduduk sangat paham dengan temperamen, dengan perilaku, dengan kekejaman Herodes. Jadi ayat yang berbunyi terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem itu sebenarnya dapat diterjemahkan terganggulah ia beserta seluruh Yerusalem. Seluruh Yerusalem terganggu karena mereka paham bagaimana kejahatan dan kekejaman Herodes. Saudara, ayat 3 mengatakan bahwa bukan hanya Herodes yang terganggu, tetapi seluruh Yerusalem. Sekali lagi, mereka paham betul bahwa raja baru ini mengganggu kenyamanannya, mengganggu ketentramannya. Saudara, itulah perilaku dan watak Herodes. Adakah kedatangan Kristus adakah penyampaian firman Tuhan ini mengganggu orang lain? Kalau orang itu terganggu, mungkin dia bertobat, tapi mungkin dia bisa menjadi jahat seperti Herodes. Saudara, itulah perilaku dan watak Herodes. Bagaimana sikap raja ini terhadap firman Tuhan? Ia seorang raja yang tidak percaya. Sangat berbeda jauh dengan orang Majus. Orang Majus pintar, tetapi dia percaya. Bahkan dia belum mendengar firman Tuhan, dia baru dituntun oleh sang bintang itu. Dia pun percaya. Saudara yang kasih Tuhan, ia pasti pernah mendengar firman Tuhan tentang nubuat Yesus Kristus, tetapi ia tidak percaya. Ia mau bertanya, mau berdiskusi, bahkan pertanyaannya bagus-bagus. Di manakah raja baru itu akan dilahirkan? Ya, ini raja yang smart, suka diskusi Alkitab. Dia orang pejabat tinggi, dia penguasa yang hebat, suka diskusi Alkitab, tetapi ia tidak percaya. Ya, kalau dia nggak percaya, tentu dia juga tidak mentaati firman Tuhan. Dia justru berdusta di ayat yang ke-8. Dan lebih-lebih keinginannya membunuh raja yang baru lahir itu. Ayat yang ke-13. Dan pembunuhannya terhadap bayi-bayi itu, ayat yang ke-16, menunjukkan bahwa dia tidak taat kepada firman Tuhan. Ia menganggap bahwa kehadiran Kristus mengganggu dia. Kelahiran raja baru, Sang Kristus ini,
mengganggu tahtanya. Maka dia ingin membunuh raja baru itu. Padahal raja baru itu masih kecil, masih bayi, atau masih 2 tahun ke bawah. Saudara, memang orang yang di dalam gereja itu belum tentu mencintai Tuhan. Orang yang aktif di dalam gereja, orang yang menjadi pengurus di dalam gereja, belum tentu dia mengasihi Tuhan. Dia mungkin pro kepada bait Allah, dia mungkin pro kepada gereja, dia mungkin pro kepada pembangunan gereja, tetapi mungkin dia memusuhi Tuhan Yesus. Waspada, saudara-saudara. Yesus datang dalam dunia sesungguhnya dengan maksud baik, yaitu menyelamatkan umat manusia. Tetapi Herodes salah sangka, salah curiga, sehingga dia ingin membunuh, akhirnya mengorbankan banyak orang. Ada banyak orang salah sangka bahwa Natal ini adalah Natal yang mungkin memberi rezeki secara jasmani, secara materi. Sesungguhnya Yesus memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan anugerah keselamatan yang dimulai, dirintis pada saat Natal, yaitu Tuhan Allah menjadi manusia. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin ada orang yang menolak Tuhan Yesus karena orang itu merasa bahwa Tuhan Yesus mengganggu hidupnya. Mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan kedatangan Sang Mesias, Sang Raja Damai yang dikhotbahkan. Mungkin dia merasa agamanya bertentangan dengan Yesus. Mungkin ada orang lagi yang merasa bahwa Yesus mengganggu kenikmatan hidupnya. Wah, saya sudah nikmat-nikmat begini, ada khotbah tentang Yesus, saya terganggu, lalu marah-marah, lalu membunuh banyak orang. Mungkin ada orang yang terganggu karena Yesus mengganggu acara pikniknya. Orang sudah biasa piknik, sudah biasa hura-hura, tiba-tiba ada khotbah tentang Yesus, bahwa Sabtu Minggu harus melayani Tuhan di gereja. Mungkin, saudara kasih Tuhan, mungkin saja orang terganggu karena pekerjaannya yang biasanya nggak jujur, tapi setelah mendengar firman Tuhan tentang Yesus, orang itu harus jujur. Sekalipun kita banyak mendengar kabar ada orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang korupsi dalam gereja, ada orang Kristen yang namanya juga Kristen, agamanya Kristen, korupsi juga tertangkap oleh petugas aparat pemerintah, akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Ya, saudara. Mungkin saudara ada orang terganggu karena orang itu sudah terbiasa dengan hidup tidak kudus, dengan seks bebas, kumpul kebo dan sebagainya. Tetapi dengan berita Natal mengajarkan bahwa orang di dalam Tuhan harus hidup kudus, harus setia kepada pasangannya, harus mengasihi keluarganya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali mungkin kedatangan Kristus mengganggu kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya Kristus datang memberikan kabar baik, yaitu pengampunan dosa. Kristus datang menjadi manusia, lahir di Betlehem, memberikan kesukaan besar, yaitu menjadi juru selamat kita, merintis jalan ke surga, supaya kita tidak perlu susah payah berkorban, tidak perlu susah payah untuk melakukan banyak hal, tetapi tinggal bersyukur dan menikmati jalan yang Tuhan tempuh, yaitu jalan salibnya. Dia menggantikan kita di atas kayu salib tergantung mati. Itulah metode dan kehendak Tuhan yang harus kita syukuri. Inilah sukacita yang besar itu. Tetapi Herodes telah menyia-nyiakan dengan salah sangka. Herodes telah menyia-nyiakan dengan emosi yang dibesar-besarkan, sehingga dia menjadi raja yang membunuh, menjadi penjahat di hari Natal. Saudara, adakah penjahat di sekitar kita di saat Natal? Ada banyak orang menunggu kasih Tuhan, menunggu bantuan-bantuan Natal, tetapi dirampok oleh Herodes, milenial. Apakah saudara mengalami itu? Tetapi Tuhan memberikan pengampunan jika penjahat Natal itu bertobat, datang kepada Yesus dan minta ampun kepadanya. Maka
Tuhan mengampuni mereka. Upaya Herodes yang ingin membunuh raja baru ini, sang Mesias ini pun gagal. Kenapa? Karena rencana Allah dan kehendak Allah tidak boleh gagal. Dan tidak mungkin gagal. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Jika Allah menghendaki Allah menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, rencananya pasti terjadi dan tidak mungkin gagal. Saudara kasih Tuhan, Herodes, sang penjahat Natal itu, merasa dikelabui. Dan akhirnya dia menipu dirinya sendiri dan menipu seluruh Yerusalem. Dia berkata, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dia tidak menyembah Tuhan, tetapi dia melakukan pembunuhan. Dia menyebabkan banyak penderitaan. Dia menyebabkan banyak tangis dan air mata. Dia menyebabkan kesusahan besar di Rama. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyebabkan kesengsaraan orang-orang di sekitar gereja yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kata-kata kita, tindakan kita, keputusan kita menyusahkan, mengorbankan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan mereka terbunuh karakternya. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan nama baik karakter orang-orang di dalam gereja. Karena Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan akan memberikan penghakiman kepada setiap orang yang melakukan kejahatan di dalam gerejanya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah penjahat Natal itu, yaitu Herodes. Dan kita harus waspada, karena ada penjahat-penjahat di dalam gereja. Ada penjahat-penjahat di dalam setiap perayaan Natal. Kita harus waspada. Ada banyak orang Kristen yang sudah 9 bulan gak ke gereja, tiba-tiba bulan Oktober, November mereka muncul, lalu mengatur gereja, menguasai gereja. Bahkan membuat persyaratan-persyaratan, buat seperti ini, buat seperti itu. Nanti keluarga besar saya semua datang, satu marga. Ada yang berkata begitu. Tetapi ketika permintaannya nggak dikabulkan, mereka ngambek dan pindah gereja. Atau mereka mengancam mungkin, dan sebagainya. Itulah yang kita sebut namanya Herodes milenial masa kini. Waspada, saudara-saudara. Kita harus mengembalakan umat Tuhan, saling mengembalakan. Walaupun secara jemaat biasa, kita harus menjaga setiap kawanan ini, supaya setiap orang di musim Natal dapat datang menyembah kepada Tuhan seperti orang Majus dan mempersembahkan yang terbaik apa yang kita punya kepada Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.